Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Habib Al-Anwar Al-Ansori selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya Elsa Sabrina dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PAI IAIN Samarinda semester 2 dengan NIM 20111-01092. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai Tuhan, manusia, alam, menurut kacamata atau perspektif dari pandangan filsafat pendidikan Islam. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Poin pertama yaitu mengenai Tuhan. Bagaimana penjelasan Tuhan menurut perspektif dari filsafat pendidikan Islam? Secara asasi, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk beragama, untuk percaya adanya Tuhannya, meskipun dengan sebutan yang berbeda-beda. Kalangan filsuf ada yang menyebutnya penggerak pertama, pencipta alam, atau akal pertama. Agama lain ada yang menyebut Yahweh, Tuhan yang diperkenalkan Al-Quran menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ada di dalam diri setiap insan atau manusia. Dan hal ini merupakan fitrah dari manusia sejak asal kejadiannya atau sejak mereka lahir. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Rum ayat 30 dan Al-A'raf ayat 172. Fitrah ini dimiliki setiap manusia yang dibawa olehnya sejak kelahirannya. Fazlur Rahman dalam Mayordoms of the Quran menjelaskan bahwa Tuhan dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 2500 kali di luar penyebutan tentang substansinya seperti Al-Rabbatu Al-Rahman. Tuhan dalam konteks ini difahami sebagai dimensi-dimensi lain. Dia memberikan arti dalam kehidupan kepada setiap sesuatu. Dia serba meliputi. Dia adalah tak terhingga dan hanya dialah yang tak terhingga. Menurut Yusuf Musa dalam Al-Quran wa Al-Falsafah, keyakinan kaum muslim kepada Allah sebagian Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha lainnya merupakan akidah Islamiyah tentang ketuhanan. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang Tuhan menurut kacamata atau perspektif filsafat pendidikan Islam, selanjutnya bagaimana tentang manusia dalam kacamata filsafat pendidikan Islam? Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta mempunyai nafsu dan akal pikiran. Dan proses penciptaan manusia dalam pandangan Al-Quran terjadi dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan primordial dan yang kedua adalah tahapan biologi. Manusia pertama yang kita ketahui dalam Islam yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ia diciptakan dari at-tin yaitu tanah, al-turab tanah debu, min sol tanah liat, min hama'in masnun tanah lumpur yang hitam. Manusia merupakan pertalian antara dua unsur. Unsur itu yaitu badan dan ruh. Masing-masing unsur tersebut berdiri sendiri. Dalam Al-Quran, banyak sekali kita temukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan nama Al-Insan, Ins, Nas, dan Unas. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arab yaitu Nasiya, Al-Uns, Anasa, Yanusu. Nasiya yang berarti lupa, Al-Uns yang berarti jinak atau harmoni dan tampak, dan Anasa, Yanusu yang artinya berguncang merujuk pada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Manusia sebagai insan menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk psikis yang mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kalbu, akal. Potensi inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Al-Bashar atau makhluk biologis merupakan bentuk jamak dari kota basyarah atau permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuh rambut.
Manusia merupakan subjek kebudayaan dalam pengertian material sebagai yang tampak dalam aktivitas fisiknya. Bani Adam atau zuriat Adam manusia disebut dengan Bani Adam karena manusia merupakan keturunan Nabi Adam. Misi manusia dalam segi fungsional yaitu sebagai khalifah dan misi operasional untuk memakmurkan bumi sebagaimana dalam Quran Surah Hud ayat 61. Poin ketiga yaitu setelah Tuhan dan manusia, selanjutnya yaitu tentang alam semesta. Bagaimana alam semesta dalam kacamata filsafat pendidikan Islam? Menurut Al-Jurjani Terma, alam secara bahasa berarti segala hal yang menjadi tanda bagi suatu perkara sehingga dapat dikenali. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang maujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah dapat dikenali baik dari segi nama maupun sifatnya. Segala sesuatu selain Allah itulah alam secara sederhana. Pengertian ini merupakan pengertian teologis dalam arti berdasarkan yang dikemukakan oleh para teologi Islam. Sementara secara lifofolif, alam adalah kumpulan jauhar atau substansi yang tersusun dari materi atau maddah dan bentuk atau surah, langit dan di bumi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itulah alam berdasarkan rumusan filsafat. Alam dalam pengertian ini merupakan alam semesta atau jagat raya. Setelah kita mengetahui tentang penjelasan mengenai Tuhan, manusia, dan alam dalam kacamata filsafat pendidikan Islam, lantas bagaimana kaitan antara ketiganya ini? Jadi, Tuhan, manusia, dan alam adalah objek dari filosofi makro pendidikan Islam. Jika ada sifat-sifat, maka sifat yang pertama yaitu sifat Tuhan atau disebut causa prima dan berakhir atau kembali kepada Tuhan pula. Sebaliknya, kemampuan manusia untuk mengelola alam tetapi tidak mampu menerjemahkan wahyu Tuhan dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Karena apa? Karena manusia mengabaikan ciptaan Tuhan. Di sisi lain, kemampuan manusia untuk menerjemahkan wahyu Tuhan tetapi tidak mampu menerjemahkan alam dianggap sebagai bentuk penyangkalan atas fasilitas yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Di alam semesta ini, manusia tidak mampu untuk hidup sendiri atau mandiri dengan yang sebenarnya, karena antara manusia dengan alam semesta saling bergantung dan saling melengkapi. Selanjutnya, pada poin kedua kita akan mengetahui tentang ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Apa saja ruang lingkup tersebut dan bagaimana penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita sama-sama menyimak pembahasan pada slide berikut ini. Ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam meliputi beberapa hal. Utamanya yang pertama adalah tujuan pendidikan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bisa menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ruang lingkup selanjutnya yaitu tentang masalah guru. Masalah guru yang dimaksud di sini yaitu tentang bagaimana seorang pendidik atau guru dalam menyelesaikan segala persoalan atau segala permasalahan yang terjadi saat kegiatan belajar dan mengajar itu berlangsung. Ruang lingkup yang ketiga yaitu tentang metode. Bagaimana metode yang dibuat atau yang dipakai saat berlangsungnya suatu pendidikan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat adalah kurikulum. Setelah metode yang digunakan, bagaimana kurikulum yang dipakai saat berlangsungnya pendidikan tersebut. Selain tujuan pendidikan, masalah guru, metode, dan kurikulum, ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam juga terdapat lingkungan. Bagaimana lingkungan tersebut? Dalam hal ini, yaitu kondisi atau situasi dalam kelas maupun dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarga dalam seorang peserta didik. Selain dari aspek-aspek yang telah disebutkan tadi, ada dua orientasi yang merupakan bagian dari ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam, yaitu orientasi teoritis dan orientasi praktis.
Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu secara makro atau umum, yaitu apa yang menjadi objek pemikiran filsafat, yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam, semesta, dan alam sekitarnya adalah juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Tetapi secara mikro atau khusus, yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan agama, dan kebudayaan. Merumuskan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Selanjutnya itu merumuskan hubungan antara negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Dan yang terakhir yaitu merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan dari pendidikan tersebut. Dan kemudian dalam ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam terdapat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa ketiga hal ini? Ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah penciptaan itu bersifat kebendaan atau materi, atau bersifat kerohanian atau imateri, apakah ia banyak atau terbilang, atau tunggal atau esa. Selanjutnya yaitu epistemologi, merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, atau apakah dari perasaan dan ilustrasi, apakah dari Tuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi itu merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Baik, selanjutnya di materi yang ketiga, itu tentang perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat melalui beberapa aspek, diantaranya proses belajar mengajar, tujuan pendidikan, dan konsep pendidikan. Lantas bagaimana proses belajar mengajar dalam filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat? Perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat menurut aspek proses belajar mengajar itu karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Sedangkan kalau untuk filsafat pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu aspek konsep pendidikan. Pada filsafat pendidikan Barat, umumnya tidak mengkaitkan konsep pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilainya. Dan sedangkan pada filsafat pendidikan Islam, Islam mengkaitkannya dengan pahala dan dosa. Karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Kemudian tujuan akhir pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan Islam itu terwujudnya insan kamil, manusia sempurna dan paripurna, yang pembentukannya selalu dalam proses panjang hidup. Sedangkan pada tujuan akhir pendidikan menurut filsafat pendidikan yaitu hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Poin keempat yaitu tentang pertanyaan bagaimana atau mengapa guru atau pendidikan agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan agama Islam. Seberapa penting filsafat pendidikan Islam bagi guru atau pendidik? Mari kita sama-sama mengetahui jawabannya di slide berikut ini. Mempelajari filsafat pendidikan Islam merupakan manifestasi pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan. Dengan hal ini, ilmu yang dipelajari tidak hanya soal ilmu pengetahuan Islam, namun juga ilmu-ilmu yang lainnya yang dipandang secara relevan dan diperlukan sesuai dengan perkembangan. Pemikiran filosofis sangat diperlukan dalam upaya pengembangan pembaruan PAI, karena dengan cara seperti ini, pendidik sebagai manusia akan selalu berpikir dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai universal dan kepentingan bersama.
Oleh karenanya, pendidik PAI dituntut untuk memahami teori-teori disiplin ilmu umum dan juga memiliki pengalaman yang luas tentang masalah kehidupan realistis yang dihadapi oleh masyarakat dan yang dihadapi oleh dirinya sendiri, dengan kata lain yang disebut dengan filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan alat yang penting bagi guru PAI untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru dalam upaya pengembangan segala hal yang berhubungan dengan PAI. Jika seorang guru tidak dapat memahami filsafat pendidikan Islam secara benar dan menyeluruh, maka dapat dipastikan pembelajaran PAI akan berjalan konstan, monoton, atau membosankan dan bisa dikatakan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Pertanyaan yang kelima atau pembahasan yang kelima yaitu mengenai argumentasi pribadi saya mengenai pendidikan atau pendidikan agama Islam, filsafat pendidikan agama Islam menurut pandangan atau perspektif dari beberapa tokoh, di antaranya yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Khaldun, yang ketiga Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang keempat adalah Syekh Az-Zarruji. Mari kita sama-sama simak penjelasannya di slide berikut ini. Yang pertama yaitu pendidikan Islam menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Perspektif Imam Al-Ghazali tentang pendidikan, menurut saya, konsep pendidikan Al-Ghazali, esensi manusia tidak hanya terletak pada unsur-unsur yang terletak pada fisiknya, namun juga berada pada hatinya. Sehingga pendidikan bertujuan pada pembentukan akhlak yang mulia. Tugas guru dalam proses pendidikan tidak hanya mencerdaskan pikiran, namun juga membimbing, mengarahkan, meningkatkan, dan membersihkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, bagaimana tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali? Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, serta fokus pada perolehan keutamaan dan takarrub kepada Allah, serta bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi dan kenikmatan dunia semata, namun karena hal ini dapat menyebabkan kesesatan dan kemudaratan. Tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada sebuah pendekatan diri kepada Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu pendidikan Islam menurut perspektif Ibnu Khaldun. Pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Argumentasi saya mengenai konsep pendidikan tentang Ibnu Khaldun atau perspektif Ibnu Khaldun, menurut saya pendidikan dari pandangan Ibnu Khaldun harusnya memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat difahami bahwa tidak hanya berfokus pada pendidikan duniawi saja, namun pendidikan agama juga merupakan hal yang penting untuk diberikan kepada peserta didik. Jadi, keduanya adalah hal yang sama-sama penting dan harus seimbang antara keduanya. Namun demikian, landasan utama yang harus diberikan kepada peserta didik tentulah pendidikan agama Islam, karena hal ini menjadi pengontrol terhadap segala sesuatu yang akan dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menurut saya, konsep pendidikan yang dipakai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak hanya menggunakan teori dan pemikiran saja, namun juga dengan mempraktikannya langsung dalam aktivitas pendidikannya. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat dipergunakan dalam sebuah pendidikan Islam yang berlangsung saat ini, terutama pada beberapa aspek yaitu dalam hal tujuan pendidikan, materi, dan dasar yang digunakan tetaplah berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Tujuan dari pemikiran pendidikan menurut beliau yaitu mengamalkan ilmu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan diniatkan untuk ibadah serta mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu pendidikan Islam menurut perspektif Syekh Az-Zarruji. Menurut saya, konsep pendidikan oleh Syekh Az-Zarruji berfokus untuk mencapai tujuan dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, mengurangi dan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri maupun pada diri orang lain, memajukan dan menghidupkan agama, serta melestarikan pemahaman agama Islam. Tentunya dengan memiliki ilmu, yaitu dengan melakukan atau menempuh pendidikan.
Demikian pembahasan atau yang bisa dapat saya sampaikan pada materi tentang filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan atau kekurangan hanya milik saya pribadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.